Sekarang masuk pada petunjuk pelaksanaan UP daring berbasis domisili. Sebelum mengikuti UP, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan. Peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Ya. Saya slide show. Saya lanjutkan. Bentar, ini kok ada hal yang daftar tumpeng di mana? Daftar tumpeng. Tumpeng, ke sini di lantai 3. Ya, lantai 3. Ya. Makasih. Ya. Sampai mana tadi ya? Sebelum pelaksanaan untuk yang D, peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan satu buah alat tulis. Peserta memasang atau menginstal program aplikasi Shift Exam Browser atau SEB dan file konfigurasi SEB-nya. Peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Peserta bergabung dengan grup WhatsApp yang dibuat oleh pengawas. Mudah-mudahan hari ini sudah terlaksana semua. Pada saat pelaksanaan, peserta mengikuti dan mentaati instruksi atau arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Selama pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Setelah pelaksanaan ujian, peserta mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh penjaminan mutu Panitia Nasional UKM PPG secara daring yang disediakan tautannya oleh pengawas di grup WA. Peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal UP dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Peserta mengakhiri UP sesuai dengan arahan pengawas. Tata tertib pelaksanaan UP daring berbasis domisili. Yang pertama, peserta harus sudah memasang program atau aplikasi SEB dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program atau aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman,
dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Peserta tunanetra dapat didampingi seseorang yang ditunjuk oleh LPTK penyelenggara. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan 1 alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Peserta harus mengikuti dan menaati pengawas di dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Apabila pada saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah, sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam batas waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan. Peserta harus mengerjakan soal secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. HP yang digunakan untuk Zoom disetting pada posisi hening untuk panggilan telepon dan suara lain, tetapi unmute untuk Zoom. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarkan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili selama pelaksanaan UP. Kasih tata tertib berikutnya. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silahkan lakukan sebelum dan atau setelah ujian atau menggunakan alat bantu. Peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silakan siapkan terlebih dahulu. Panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Ketentuan tambahan, jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, misalnya gempa, badai, longsor, dan sebagainya, yang mengganggu pelaksanaan UP berbasis domisili, maka pelaksanaan UP akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media web atau WhatsApp group. Jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau HP, peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit
Selebihnya, peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Peserta tunanetra mendapatkan tambahan waktu 30 menit. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu pengawas diketahui. Pendamping itu ditentukan oleh LPTK penyelenggara UP. Untuk pelanggaran dan sanksi bagi peserta UP daring berbasis domisili, ya, ada pelanggaran ringan. Contohnya, misalkan peserta lupa mematikan suara HP, sanksinya peserta diperingatkan oleh pengawas. Dan jika peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian, peserta diingatkan oleh pengawas untuk berganti pakaian. Pelanggaran sedang, contoh pelanggarannya yaitu misalkan peserta terlambat masuk di ruang Zoom saat UP sudah mulai atau sudah login, peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian, peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai, maka sanksinya peserta dibatalkan dan dinyatakan tidak lulus. Untuk pelanggaran berat, peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP. Peserta ini sanksinya dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UP. Jadi Bapak Ibu pengawas ini juga perlu diketahui karena nanti hal-hal yang harus disiapkan oleh peserta apa, mulai dari awal sampai akhir, tata tertib, kemudian sanksinya. Demikian penyampaian terkait dengan panduan pelaksanaan UP, UKM, PPG dalam jaringan berbasis domisili untuk peserta. Selanjutnya untuk pengawas.